siang, selamat hari Minggu. Shalom. Jumpa lagi bersama Kakak Tessa di sini. Di hari ini kita akan melakukan sekolah minggu kita. Untuk itu ada semua punya sukacita. Jai, jai, jai. Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Semuanya tepuk tangan. Nah, di hari ini sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya, Happy Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari adik-adik yang manis semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa, mulai. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami anak-anakmu, di saat ini kami berdoa, kami mau memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami, dari mulai ibadah sekolah minggu kami ini, hingga berakhir ibadah sekolah minggu kami mau jadi di dalam nama-Mu. Di kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau bersabda atas firman ini. Hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, adik-adik diminta untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk membuka Alkitab dan juga meminta orang tua untuk membacanya bersama-sama dengan adik-adik ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 2 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah oleh peti yang tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Ini Kakak Tessa mau bercerita tentang manusia diselamatkan dari usaha pembunuhan orang Mesir, yaitu Musa. Hari ini kita akan mendengarkan seorang bayi yang baru lahir di Mesir. Bayi ini memiliki orang tua yang bernama Bapak Amram dan Ibu Yokbed, serta seorang kakak yang bernama Miriam. Keduanya merupakan orang Lewi. Pada saat itu, Raja Mesir yang bernama Firaun menyuruh para bidan untuk membunuh semua bayi bangsa Israel yang baru lahir. Karena takut, Bapak Amran dan Ibu Yokbed pun menyembunyikan adik bayi yang baru lahir itu. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya terlalu lama lagi. Akhirnya mereka meletakkan adik bayi dalam sebuah peti dan membuangnya ke sungai Nil.
Namun, adik bayi tetap diawasi oleh kakaknya. Saat itu, di Sungai Nil ada putri Firaun yang sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Ketika putri itu melihat peti, ia pun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti tersebut. Ketika putri membuka peti, ia melihat seorang bayi yang sangat manis. Saat itu, kakak dari adik bayi keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadap putri Firaun. Putri pun menyuruh untuk memanggil seorang perempuan Ibrani untuk menyusui adik bayi itu. Akhirnya, Miriam pun memanggil ibu Yokbed untuk menyusui anaknya sampai besar. Ketika adik bayi telah besar, ibu Yokbed pun membawanya kepada putri Firaun. Putri pun menamai anak itu Musa karena dia diangkat dari air. Apa yang dilakukan putri Firaun membuat Musa selamat dari rencana pembunuhan Raja Firaun yang kejam. Semua itu karena Tuhan sayang kepada Musa. Jadi sama seperti Tuhan sayang kepada Musa, Tuhan juga sayang kepada adik-adik. Seperti kita ke sekolah, Tuhan menyertai kita. Kita belajar dan mendapat nilai yang baik. Ketika kita tidur, kita bangun di pagi yang baru. Semua atas kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, itu cerita Kakak Tessa di hari ini tentang Musa. Semoga adik-adik dapat memahami dan dapat mengerti cerita Kakak Tessa di hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kami, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kami kesehatan selalu. Ini doa kami, haleluya, amin. Berakhirlah sudah sekolah minggu kita di hari ini. Adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap memuji Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa di minggu depan Kakak Tessa akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang sangat menarik. Untuk itu, jangan lupa ditonton ya. Sampai jumpa.